Di sini Bapak Ibu tentang 1 Januari sampai 30 Juni akan mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Nah, di PMM ini yang pertama sebelumnya adalah Bapak Ibu silakan masuk seperti biasa ke PMM menggunakan akun belajar ID. Nah, di dalam PMM itu nanti akan muncul menu baru, menu pengelolaan kinerja. Setelah Bapak Ibu guru mengklik menu pengelolaan kinerja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul Bapak Ibu akan diminta, sebentar mungkin saya akan praktek mawon sih. Saya akan praktek di sini. Kami menggunakan akun percontohan atau akun dummy. Nah, seperti ini saat kami masuk seperti biasa aja Bapak Ibu masuk ke guru.belajar.id. Kalau di sini kami menggunakan staging karena di sini kami hanya ingin memberikan contoh. Gitu. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke akun screen-nya nggak muncul, Mbak. Ya, sebentar. Saya ulangi share screen kalau begitu, J. Kalau sekarang sudah muncul? Ya, sudah muncul. Sampun, Bu. Saya ulangi kalau sudah di login ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu seperti ini J, akun PMM-nya Bapak Ibu. Ketika masuk login ada banyak menu pelatihan. Lalu di sini Bapak Ibu silakan mencari menu pengelolaan kinerja. Nah, silakan diklik. Di menu pengelolaan kinerja ini nanti Bapak Ibu akan muncul tentang waktu perencanaan kinerja yaitu 1 sampai 31 Januari. Jadi dalam bulan Januari ini Bapak Ibu diminta menyelesaikan perencanaan kinerjanya sehingga nanti dapat dilaksanakan pengelolaan kinerja tersebut di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni di dalam 1 semester pembelajaran ini. Dalam mengisi perencanaan kinerja, Bapak Ibu silakan mengklik mulai. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta terlebih dahulu untuk mencek data diri Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dicek nanti namanya Pak sudah sesuai, nama NIP, status pegawaian, lalu pangkat dan golongan, serta satuan pendidik. Yang jelas ini seluruh data Bapak Ibu diambil dari Dapodik. Jadi ketika ada data yang kurang sesuai dapat diedit. Hilang lagi ya. Kerennya hilang lagi. Oh, Mulai dari sekarang sudah muncul? substansinya mulai dari praktikum. Belum. Kemudian perencanaannya kinerja itu seperti apa sampai penilaiannya gitu Bapak Ibu, ini sangat lengkap sekali. Dan baik Bapak Ibu, saya akan mencoba mendemokan ya fitur-fitur di PMM terkait tentang pengisian SKP di PMM ya. Saya kira Bapak Ibu sudah mencoba izin Bapak Ibu dicek sudah muncul layar PMM, aplikasi PMM. Ya, sudah. Yang Siap. saya gunakan. Ini tadi cek dahulu sih data diri Bapak Ibu. Kalau memang belum, silakan di Dapodik terlebih dahulu disesuaikan data Bapak Ibu. Apabila data sudah sesuai atau belum, ini bisa diedit di sini. Mungkin pangkatnya yang sudah terupdate, tapi di data di PMM belum, silakan disesuaikan terlebih dahulu. Apabila sudah, bisa klik simpan, lalu klik data sudah sesuai. Akan ada muncul verifikasi kembali. Apabila sudah sesuai, langsung saja klik data sudah benar. Nah, di sini di bulan Januari ini Bapak Ibu harus mengisikan perencanaan kinerja yang tadi ada 5 menu, ada praktik, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, ada perilaku kerja, dan yang terakhir rangkuman. Nah, di halaman pertama praktik pembelajaran akan muncul 8 indikator. 8 indikator ini yang diambil tadi dari rapor pendidikan. Di akun percontohan kami itu tidak muncul warnanya Bapak Ibu, tapi nanti di akun Bapak Ibu guru dan kepala sekolah akan muncul ini itu di rapor pendidikannya mana yang masih kurang,
mana yang sudah baik, mana yang belum. Nah, itu nanti akan muncul warna-warnanya. Jadi ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, silakan untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk siswa, silakan dapat meningkatkan memilih indikator yang masih merah, Bapak Ibu. Nanti itu dinilai di satuan pendidikan Bapak Ibu, indikator tersebut masih kurang dan harus ditingkatkan. Lalu bagaimana ketika indikator-indikator ini semuanya sudah hijau seperti itu? Bagaimana ketika sudah baik rapor pendidikannya? Silakan seperti tadi yang disampaikan Pak Heri, Bapak Ibu dapat berkonsultasi dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Suara double, Bu, mohon diperhatikan. Terganggu sekali buatan, Bu? Ya, terganggu sedikit, Bu. Oh ya, mungkin saya kencangkan suara saya saja, Ya, Mbak. Ya, Mbak minta agak keras saja. Ya, karena ini kami semua bersama-sama melakukan coaching, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk tadi apabila indikator itu sudah hijau semua, silakan Bapak Ibu dapat berdiskusi, Bapak Ibu guru berdiskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah seperti itu. Setelah Bapak Ibu klik salah satu indikator, nah di sebelah kanan bawah akan muncul menu arahan untuk ke menu selanjutnya, itu ke pengembangan kompetensi. Nah di sini akan muncul juga Bapak Ibu diminta menyisikan rencana hasil kerja, atau nanti selama 1 semester ini Bapak Ibu diminta akan melakukan pengembangan kompetensi apa saja seperti itu. Di sini diminta 32 poin Bapak Ibu. Di pengembangan kompetensi ini diminta 32 poin, berarti Bapak Ibu harus memilih rencana kerja apa saja yang akan Bapak Ibu laksanakan selama 1 semester ke depan. Nah ini misal saya memilih ini, saya merasa kurang di dalam perangkat ajar seperti itu, saya akan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah, atau saya akan belajar dan yang lainnya. Itu silakan dipenuhi 32 poin dengan menambahkan kegiatan-kegiatan selama 1 semester ke depan seperti itu. Atau Bapak Ibu guru yang memang sudah apakah saya perlu PPT saja sudah pernah menjadi narasumber, itu juga bisa meningkatkannya melalui peran sebagai narasumber. Itu nanti ada juga poin-poinnya, silakan Bapak Ibu pilih. Atau Bapak Ibu guru yang akan berencana mengikuti program pendidikan guru penggerak yang memang sudah akan berjalan ini, mungkin di angkatan 9, 10, atau 11 yang insya Allah tahun ini akan berjalan, itu bisa silahkan dipilih seperti itu. Nah ini rambu-rambunya, rambu-rambu seluruh RHKK ini Bapak Ibu dapat melihat di Perdirjen GTK nomor 7607. Nanti rangkuman materi baik Perdirjen, paparan substansi, dan paparan teknis akan kami kirimkan. Nah ini saya akan pilih terlebih dahulu untuk memenuhi target 32 poin. Jadi saya akan terus menambahkan kegiatan. Nah atau mungkin dari satu butir kegiatan ini Bapak Ibu bisa memilih menjadi 2 kegiatan. Nah seperti itu, jadi nanti dia akan otomatis mendobelkan poinnya. Yang samping saya bisa loh Bu. Seperti itu. Nah di sini saya sudah melebihi 32 poin J. Di sini saya sudah mengisi 34 poin. Jadi itu sudah memenuhi target yang tadi minimal 32. Nah silakan kalau sudah Bapak Ibu lanjut ke menu selanjutnya, ke tugas tambahan. Tentangnya. Jadi seperti yang saya mohon izin dapat dimatikan terlebih dahulu mikrofon Bapak Ibu apabila ada yang masih on. Nah sebelum melanjutkan mungkin ada tambahan informasi, di setiap menu Bapak Ibu dapat melakukan simpan draft.
Nah, klik simpan draft ini mungkin ketika Bapak Ibu sudah masuk ke praktik pembelajaran, lalu Bapak Ibu perlu melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Di setiap menunya itu ada pilihan simpan draft, sehingga Bapak Ibu ketika masuk kembali mengisi perencanaan kinerja tidak perlu mengulang dari awal, tapi apa yang sudah Bapak Ibu isikan itu tetap muncul seperti itu. Saya lanjutkan di sini di tugas tambahan. Monggo silakan Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan dapat ditambahkan di sini. Di sini sudah ada kriteria-kriterianya. Semisal untuk jenjang SMP ataupun SMA ataupun SMK itu memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, silakan diisi. Atau pilihan-pilihan yang lain untuk semisal untuk semua jenjang yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, itu silakan dipilih. Ada tugas tambahan lain yang memang Bapak Ibu ampuh di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu silakan dipilih seperti itu. Di sini ada pembina ekstrakurikuler atau ada koordinator, ada koordinator PKG, ada guru piket mungkin, atau ada sebagai tambahan penilaian kinerja guru atau pengurus organisasi. Nah, ini semua sudah ada pilihannya. Bapak Ibu tinggal memilih saja yang ada di pilihan tugas tambahan ini. Bentar Bapak Ibu. Di menu yang ketiga, apabila Bapak Ibu sudah memilih semua tugas tambahan yang Bapak Ibu ampuh dan sekolah, silakan lanjutkan ke perilaku kinerja. Nah, di perilaku kinerja ini Bapak Ibu di sini menjawab, ya. Ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari semua aspek berakhlaknya ASN. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Di sini sudah ada pertanyaannya, Bapak Ibu tinggal jawab. Silakan Bapak Ibu menjawab sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Karena di sini adalah dilihat bagaimana kondisi awal Bapak Ibu dalam menjalankan peran Bapak Ibu sesuai berakhlaknya. Orientasi penilaiannya seperti itu. Silakan dijawab saja. Persetujuan dari kepala sekolah yaitu di itu sesuai dengan pertanyaan yang ada. Setelah ini muncul, beranda ini muncul, maka Bapak Ibu saya akan mencoba mengisikan J. Nah, setelah klik mulai, nanti Bapak Ibu berandanya akan berganti seperti ini Bapak Ibu. Jadi cek data diri Anda. Nah, ini seperti yang sudah dijawab saja, sudah ada pertanyaannya dan sudah ada pilihan jawabannya Bapak Ibu. Kemudian NIP-nya, nah, seperti itu. Ketika sudah lengkap seluruhnya sampai kolaboratif, aspek terakhir diisi, silakan melanjutkan ke rangkuman. Namun jika belum, tidak terlihat di sini Bapak Ibu bisa melihat kembali apa yang sudah Bapak Ibu isikan terkait rencana kinerja Bapak Ibu dalam satu semester ke depan. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, ada yang terlihat, ada yang kalau sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Kalau belum, bisa diklik ubah. Seperti itu. Kalau mau diubah, nanti Bapak Ibu akan kembali ke menu yang pertama. Atau ini saya simpan draft terlebih dahulu. Saya contohkan ketika Bapak Ibu mengklik simpan draft, Bapak Ibu akan kembali ke beranda yang awal tadi. Tinggal klik saja lanjut rencanakan kinerja. Kiranya Bapak Ibu sudah masih sabar toh Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu sudah selesai mengisikan rencana kinerja. Bapak Ibu silakan klik lanjut ajukan. Banyak ini Bapak di 34 kabupaten. Seperti ini Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apakah ajuan perencanaan kinerja, apakah Bapak Ibu akan mengajukan perencanaan kinerja ke atasan. Apabila sudah sesuai dan Bapak Ibu sudah yakin, silakan klik ajukan. Nah, munculnya akan seperti ini bahwa Bapak Ibu telah berhasil mengajukan perencanaan kinerja. Nah, atasan Bapak Ibu guru, yang kami maksud sekarang adalah Bapak Ibu guru, nanti akan muncul ajuannya di akun Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya mohon izin untuk menampilkan akun Bapak Ibu Kepala Sekolah.
Karena mohon perhatian Bapak Ibu guru, setelah Bapak Ibu guru mengajukan perencanaan kinerja, Bapak Ibu guru harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Setelah Bapak Ibu Kepala Sekolah menyetujui, kembali lagi Bapak Ibu guru harus mengklik sepakati hasil rencana kinerja yang sudah disetujui Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, ini saya sudah masuk ke akun PMM percontohan untuk kepala sekolah, sama seperti guru, klik saja pengelolaan kinerja. C, pengertian untuk Bapak Ibu kepala sekolah C. Nah, untuk Bapak Ibu kepala sekolah sekarang ini di tanggal 10 Januari, Bapak Ibu kepala sekolah hanya bisa melakukan penilaian atau persetujuan, menyetujui seluruh ajuan rencana kinerja yang diajukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah di tanggal 15 sampai 31 Januari nanti juga harus membuat perencanaan kinerja seperti itu. Jadi untuk kepala sekolah ada 2 kegiatan, yaitu menyetujui perencanaan Bapak Ibu guru dan juga membuat perencanaan kinerja yang akan disetujui oleh atasan, yaitu dari Dinas Pendidikan, dan juga menyetujui hasil ajuan rencana kinerja dari Bapak Ibu guru. Nah, apabila langkah-langkah Bapak Ibu kepala sekolah ini, kami izin mencontohkan ketika Bapak Ibu kepala sekolah ingin menyetujui. Tadi sudah masuk ke PMM, lalu sekarang masuk ke pengelolaan kinerja. Sekarang masuk ke perencanaan guru. Nah, di sekolah Bapak Ibu nanti semuanya akan muncul nama-nama guru dan juga statusnya. Apakah sudah mengajukan, apakah sudah disetujui, atau apakah sudah disepakati bersama. Tadi akun yang saya gunakan adalah akun 68. Nah, ini akun 68 ini sudah saya ajukan tadi. Akun 68 sudah saya ajukan. Seharusnya Bapak Ibu guru mengajukan klik setujui. Ada persetujuan. Kita kembali ke perencanaan. Nah, ini contohnya akun beta 76 yang perlu disetujui, bisa diklik cek. Nah, di sini Bapak Ibu kepala sekolah silahkan membaca hasil pengajuan rencana kinerja Bapak Ibu guru, baik itu rencana pengisian hasil RHK-nya atau lalu pengisian tugas tambahannya apakah sudah sesuai atau belum, lalu melihat apakah yang ingin dilakukan Bapak Ibu guru ini di aspek berakhlak apakah sudah sesuai atau belum. Bapak Ibu kepala sekolah memiliki hak untuk mengubah seperti itu. Misal Bapak Ibu guru kepala sekolah melihat gitu dalam keseharian Bapak Ibu guru, sebenarnya Bapak Ibu guru sudah mengkomunikasikan dengan akurat dan aktual, atau sudah melayani dengan standar yang sama, atau sudah menuntaskan seluruh pekerjaan. Nah, nilainya penilaian dari Bapak Ibu kepala sekolah ini. Nah, ini akan merubah dari rencana kinerja Bapak Ibu guru seperti itu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah sebagai penilai memiliki keputusan tersendiri, memiliki hak keputusan untuk merubah apa yang ingin dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Semisal tadi di draft terlebih dahulu, semisal Bapak Ibu guru di sini mengajukan Bapak Ibu guru akan melaksanakan 3 kegiatan seperti itu.
kok menurut saya kok terlalu banyak ya 3 kegiatan ini dalam satu semester. Guru saya akan melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini bisa diubah menjadi 1 atau 2, atau mungkin kalau Bapak Ibu guru merasa kurang, kok cuma 1 kegiatan seperti ini, bisa menambahkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru kepala sekolah bisa melakukan perencanaan ulang dari Bapak Ibu guru, tentunya tadi dengan hasil diskusi dengan Bapak Ibu guru apabila akan menambahkan atau mengurangi atau merubah dari hasil dari rencana kinerja yang sudah diajukan. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, silakan klik ke persetujuan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat rangkumannya dan Bapak Ibu bisa klik setujui. Untuk akun guru kita sudah klik setujui. Kita mulai, nah, kalau sudah klik setujui, silakan Bapak Ibu guru data diri Anda kembali sudah sesuai mengecek PMM-nya. Nah, kalau belum, untuk menyepakati penyesuaian dengan mengklik edit. Nah, di sini sudah disesuaikan untuk menyepakati. Nah, ini di sini Bapak Ibu guru apabila hasil rencana kinerjanya sudah disetujui, Bapak Ibu guru wajib menyepakati. Sudah teredit. Silakan dilihat apakah ada yang diubah oleh Bapak Ibu kepala sekolah ataukah tetap seperti itu. Nanti akan muncul ada notif lagi apakah data diri Anda sudah betul. Nah, seperti ini. Betul, kita klik. Kalau sudah memang sudah Bapak Ibu membaca kembali hasil dari penilaian Bapak Ibu, persetujuan dari Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru bisa klik centang lalu klik sepakati. Nah, berarti sudah selesai kewajiban Bapak Ibu guru melakukan perencanaan kinerja di bulan Januari. Pada bulan selanjutnya dari Februari di sini hingga Juni sudah ada rambu-rambu di dalam PMM untuk melanjutkan proses pengelolaan kinerja selanjutnya. Indikator mana yang kurang atau indikator yang harus difokuskan itu yang mana itu sudah di sini terlihat. untuk pelaksanaan kinerja bagi Bapak Ibu guru bisa klik nah ini Bapak Ibu ada melakukan observasi tadi. Jadi di sini observasi, pilih indikator dari isi dokumen berdasarkan raport pendidikan. Nah, ini silakan sekolah Bapak Ibu akan terlihat mana yang merah, hijau dan yang sudah dilakukan. Jika ada merah 2, yang sudah dilakukan selama observasi di kelas seperti itu. Jadwal observasinya juga silakan diisikan bagaimana nanti Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah menyetujui kapan akan melakukan jadwal observasi. Seperti itu. Kemudian kalau sudah dipilih dan seperti yang saya lanjutkan disampaikan, indikator yang dipilih hanya bisa 1, jadi tidak bisa memilih 2. Jadi kalau dipilih 2 ya tetap akan klik ke 1 saja. Ya, ini pelaksanaan kinerjanya seperti itu tadi ketika di bulan Februari Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kinerja dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Silakan nanti di bulan Februari hingga Juni melakukan pelaksanaan kinerjanya. Pengembangan kompetensinya. Nah, di pelaksanaan kinerja tadi Bapak Ibu di awal Bapak Ibu dapat mengklik cek langkah observasi. Jadi ada rambu-rambu di dalam PMM dalam melaksanakan observasi yang dimulai pertamanya dengan diskusi persiapan observasi di kelas. Nah, ini Bapak Ibu akan diminta di dalam PMM ketika melaksanakan observasi mengumpulkan dokumen-dokumen persiapan selama 1 semester. Nah, Bapak Ibu di PMM ini saja sesuai dengan bulannya. Di bulan itu ketika Bapak Ibu diminta melakukan persiapan, nah silakan diisikan di PMM sesuai rambu-rambu yang ada seperti itu. Ketika di awal formulir diskusi persiapan ini harus diisi, nah silakan Bapak Ibu silakan mengisi. Bagaimana yang pertama misalnya yang nomor 2 ini Bapak Ibu diminta untuk melakukan centang
target perilaku berdasarkan indikator yang diobservasi. Ketika Bapak Ibu guru sudah melakukan komunikasi yang positif, silakan diklik centang. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan strategi, silakan diklik centang. Dan sudah Bapak Ibu guru sudah membuat atau mengingatkan aturan atau kesepakatan di kelas, silakan dicentang. Lalu apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mempelajari target? Nah, itu semuanya di PMM dan juga di Dirjen 7607. Itu semua sudah ada rinciannya. Bapak Ibu bisa memandui Dirjen 7607 ataupun dari PPT ini untuk langkah-langkah mengisi pelaksanaan di PMM. Di awal tadi, di persiapan, di observasi, Bapak Ibu diminta untuk mengisikan jadwalnya. Nah, jadwalnya ini bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu atasan yang dimaksud. Ini adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, diisi jenjangnya, kelasnya, mata pelajarannya, atau modul proyeknya. Nah, ini atau ada catatan lainnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu menggunakan kolom-kolom yang ada di sini untuk memastikan, mendiskusikan dengan kepala sekolah dan memastikan waktunya itu sudah sesuai. Seperti itu. Dan kolom yang terakhir dapat digunakan untuk memberikan informasi yang penting kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Tambahannya ada 2 atau ada 3 bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini setelah melakukan observasi, Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen. Di sini ada dokumen yang bisa. Kalau di sini ada menu atau tanda opsional J. Di sini ada tulisan opsional. Itu Bapak Ibu bisa memilih apakah itu RPP, modul, atau perangkat asesmen yang lain. Dan perlu diperhatikan format yang harus diupload adalah PDF dengan maksimal ukuran 10 MB. Yang dinilai adalah perilaku kerja dan praktik kerja, nggih. Jadi ini mohon slide-nya di full screen Bu, biar jelas. Misalnya ini ya, perilaku yang ini paling saya Anda screenkan. Sekarang Bapak sudah muncul. Mohon juga didiskusikan terlebih dahulu Sudah, dengan Bu. kepala Siap. baik. Siap. Pengisian Nah, nanti kalau PMM nggak ini berjalan nanti mohon lebih baik diinformasikan duduk J. bareng-bareng diskusi dengan kepala Setelah sekolah, melakukan dan kepala sekolah yang pelaksanaan seperti yang menjadwalkan disampaikan oleh Pak, menjadwalkan bisa observasi tadi yang di akan dokumen membantu, persiapan, Bapak Ibu kepala sekolah untuk menunggu atasan melakukan observasi. terhadap Nanti menunggu kinerja kepala di PMM. sekolah untuk melakukan Saya observasi. cepat aja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sekali lagi harus Karena semuanya ini by membaca PMM dengan Bapak cermat Ibu. Jadi ketika Bapak yang Ibu sudah akan diisi di mengumpulkan atau tadi di dokumen perilaku persiapan sudah melengkapi sampai muncul tanda centang seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa menginformasikan Kalau kepada praktik Bapak itu ya Ibu praktiknya kepala Bapak sekolah Ibu, untuk tapi secara ditindaklanjuti substansi sudah sangat seperti itu. jelas disampaikan oleh Pak Tri tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kepala sekolah akan Jadi, kalau melakukan belum- observasi Kalau belum bisa praktik kerangkuman kinerja berarti ada atau praktik yang belum pembelajaran diisi. Bapak Ibu Nah, guru. kalau sudah terisi semua, berarti Bapak Ibu sudah bisa ke rangkuman atau ke Nah, ini rincian observasinya tadi hasil yang sudah yang Bapak Ibu sudah diisi. di- Jadi dari rencana isikan. hasil kerja, kemudian yang pertama tadi jadwal yang sudah mulai disepakati, sampai ke lalu atasan hasil mengisikan kerja hasil tambahan, observasi. perilaku kerja. Nah, berarti ini persiapannya terangkum sudah di sini. matang. Apabila sudah yakin Nah, ini sesuai, diskusi maka berarti bisa lanjutkan persiapan sudah matang lanjutan dan Bapak untuk Ibu disetujui kepala sekolah sudah melakukan Tapi kalau belum observasi yakin, seperti itu. masih bisa diubah. Dan yang hal yang perlu diperhatikan di sini adalah rubrik observasi ini hanya ditujukan untuk membantu Bapak Ibu kepala sekolah atau atasan untuk atasan akan lanjut panduan memeriksa ketika melakukan observasi berlangsung. Nah, di observasi ini tidak terjadi penilaian, tidak ada penilaian pada kinerja Bapak Ibu, karena ini masih pada fase atau tahap observasi. Sementara yang dinilai tadi hanya ada dua, yaitu praktik kinerja dan juga perilaku kinerja.
akun kita akan seperti ini Bapak Ibu Saya tampilannya. next. Jadi perencanaan kinerja berhasil Di sini diajukan. selanjutnya Tahap setelah selanjutnya Bapak adalah Ibu diskusi Bapak dengan Ibu atasan, kepala sekolah melakukan kemudian observasi dan persetujuan menilai dan penyesuaian hasil dari observasinya, atasan. Jadi diskusi apabila tindak ada, lanjut observasi di kelas. yang Bapak Ibu telah rencanakan tadi perlu penyesuaian, maka kepala Nah, sekolah apabila ini Bapak Ibu kepala memiliki sekolah hak untuk sudah menyesuaikan. melakukan observasi, maka Kemudian akan muncul tanda melanjutkan checklist. kesepakatan lalu Checklist laksanakan. hijau. Nih ya Jadi Bapak Bapak Ibu, Ibu, checklist hijau ini di tanggal 31 nanti akan muncul Januari apabila nanti, Bapak Ibu kepala ketika Bapak sekolah Ibu sudah mengajukan melakukan observasi rencana dan kerja, juga maka melaporkannya di tampilan akun BKP PMM-nya Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti akan seperti ini, muncul Jadi saya akan menu keluar selanjutnya yang sudah akan menjadi biru. dan saya akan Di sebelah kanannya mendemokan ini itu kumpulkan dokumen akunnya tindak kepala lanjut. sekolah. Nah, ini akan menjadi biru. Yang tadi masih abu-abu, sekarang Saya sudah menjadi juga biru. memakai Bapak Ibu guru bisa mengumpulkan dokumen untuk mengisi tindak lanjutnya. Seperti itu. Nah, isian di dalam hasil tindak lanjut observasi ini adalah berisi dari nilai atasan terkait perilaku yang sudah dilakukan selama observasi. Apabila Bapak Ibu guru sudah mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan, Bapak Ibu silakan klik lanjut untuk melakukan pengisian tindakan pengisian tindak lanjut. Kinerja Anda. Nah, pengelolaan kinerja Anda ini. Nah, di sini Bapak Ibu diminta mengisikan refleksi terkait tantangan yang sudah Bapak Ibu hadapi dalam melakukan praktik pembelajaran. Tanggal 15 Januari 2024. Nah, kita ke beranda. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memilih tindak lanjut dari PMM, nah di sini Bapak Ibu diminta memilih materi pembelajaran dari PMM yang akan nih Bapak Ibu laksanakan yang sudah mungkin Bapak Ibu materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu baca seperti itu. Dari kepala sekolah tersebut. Jadi ini tindak lanjutnya yang akan Bapak Ibu baca. Dan ini di sini Bapak Ibu dapat menyisikan kapan Bapak Ibu akan mempelajari materi-materi tadi yang Bapak Ibu sudah pilih itu pada bulan apa saja. Seperti penyesuaian di sini. Misalnya rencana hasil kerja. Yang meningkatkan selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memilih tindak lanjut tadi akan belajar apa saja, Bapak Ibu harus memilih juga tindak lanjut. Bapak Ibu akan belajar dari di luar PMM. Itu opsional saja ini. Opsional itu berarti boleh diisi atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengisikan atau Bapak Ibu apabila ingin melakukan peningkatan kualitas praktik pembelajaran Bapak Ibu. Tujuannya apa, upayanya mungkin bisa dari belajar dari rekan guru lain atau mungkin belajar dari platform yang lain di luar PMM seperti itu. Nah, itu bisa saja Bapak Ibu. Dan kapan akan dilakukan tindak lanjut tersebut. Nah, kalau dirasa sudah sesuai atau sama seperti yang tadi, dukungannya apa? Kalau sudah bisa disimpan draft terlebih dahulu. Apabila masih belum merasa yakin atau belum lengkap pengisiannya, kalau sudah bisa diklik kumpulkan. Nah, seperti itu. Untuk refleksi selanjutnya, refleksi tindak lanjut. Kalau memang sudah observasi di kelas. Tapi kalau belum bisa ini di refleksi ini akan muncul Bapak Ibu di menu selanjutnya dikumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Ketika sudah Bapak Ibu mengisikan dokumen tindak lanjutnya tadi dengan lengkap, sudah dikumpulkan, nah maka di menu selanjutnya akan berubah menjadi biru. Bapak Ibu kepala sekolah, ketika sudah menjadi biru, Bapak Ibu bisa mengklik kumpulkan dan setuju. Nah, ini rangkumannya. Sesuai dengan isiannya tadi Bapak Ibu, tujuannya apa, upayanya apa, periodenya, lalu kebutuhan dukungnya apa. Bapak Ibu diminta mengisikan jawaban terkait perencanaan kinerja diri. Apakah inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, ini ada ketentuannya. Semisal di pojok kanan bawah ini ada 500, Bapak Ibu wajib mengisikan itu maksimal 500
karakter seperti itu. Kalau mau Bapak Ibu tidak akan bisa mengisikan lebih dari 500 karakter karena ada maksimalnya yaitu 500 karakter. Akan seperti apa akunnya Bapak Ibu guru setelah disetujui? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti pelaksanaannya dari bulan Februari sampai dengan Juni untuk satu semester pertama. Maka akun dari TMM-nya Bapak Ibu di sini seperti ini. Semuanya Bapak Ibu sudah ada rambu-rambu yang harus diisikan, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisikan di dalam menu-menu yang ada di pengelolaan kinerja di PMM. Angka observasi nanti akan selesai 100% sesuai dengan hasil Bapak Ibu sampai akhir menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, seluruh rencana-rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu rencanakan berdasarkan hasil observasi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yaitu mulai bulan Februari sampai selanjutnya Bapak Ibu nanti di bulan Juni. Pengumpulan bukti dukung, dokumen-dokumen bukti dukung yang ada di menu di bawahnya ini. Jadi tadi ketika perencanaan kinerja sudah, lalu pelaksanaan kinerja diawali dengan observasi sudah, lalu mengumpulkan bukti dukung pada pengembangan kompetensi ini, lalu bukti dukung di tugas tambahan, atau dokumen-dokumen lainnya seperti dokumen KOSP, dokumen kehadiran kelas, seperti itu. Nah, ini. Pengumpulan bukti dukung ini berdasarkan tadi di awal pengembangan kompetensi yang akan dilakukan Bapak Ibu yang memenuhi 32 poin tadi. Apabila sudah dilaksanakan selama 1 semester, silakan diunggah bukti dukungnya di setiap kegiatan yang sesuai dengan Bapak Ibu rencanakan. Ini muncul di semester 1 seperti itu, total poinnya 32. Secara perencanaan sudah memenuhi ekspektasi, tinggal Bapak Ibu dulu mengumpulkan bukti dukung kalau sudah melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan mandiri atau melalui observasi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu pilih di perencanaan kinerja. Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab seperti ini. Apakah ketika ini sudah 15.06 dan mohon Bapak Ibu meningkatkan kinerja melalui pelatihan mandiri, yaitu ketika mohon izin untuk bisa hasilnya, hasil dokumennya itu dalam pelatihan mandirinya itu sertifikat, silakan mengunggah sertifikat, klik unggah sertifikat ini. Atau mungkin ketika Bapak Ibu ini kan 8 poin ya, mungkin tadi 1 kegiatan, tapi kalau 2 kegiatan berarti ada sertifikat kedua, selanjutnya silakan diunggah semuanya. Muhammad Ali Wardoyo yang sudah on cam, mohon Bapak. Nah, ini bukti unggahnya maksud kami. Sudah ada rambu-rambunya di dalam setiap pengunggahan bahwa formatnya adalah harus PDF dan maksimal 10 MB. Nah, ketika sudah diunggah, itu nanti akan muncul statusnya hijau seperti itu dan ada sudah dikumpulkan. Ketika pengembangan kompetensi selama 1 semester Bapak Ibu ini sudah selesai, di tugas tambahan juga ada yang harus dikumpulkan. Nah, itu silahkan buktinya mungkin kalau untuk wakil atau bendahara atau apa mungkin ada SK-nya atau ada surat penugasannya, itu bisa diklik kumpulkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika melakukan pengisian perencanaan kinerja di PMM. Oke, terima kasih Pak Muhammad Ali. Dijadikan panduan. Pada Januari 2024 ini yang kita fokuskan adalah perencanaan PMM dan seluruh panduan, seluruh kebijakan yang mendasarinya Bapak Ibu bisa klik nanti linktree/pengelolaan kinerja PMM.
Mungkin sekian paparan terkait teknis untuk guru. Yang selanjutnya, yang tadi juga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah juga sudah kami praktekkan. Sudah 15, ini mungkin 1 jam ke depan bisa kita gunakan untuk sesi tanya jawab Pak Heri dan Bapak Ibu guru sekalian. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa di raise hand terlebih dahulu. Untuk materi akan saya share melalui chat dan juga nanti melalui Bapak Ilham selaku penanggung jawab untuk pengelolaan kinerja di Kabupaten Wonogiri. Sudah ada yang raise hand ini. Yang pertama ada Ibu Rastata Apandi. Bapak atau Ibu ya? Oh Bapak Rastata. Monggo Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu Mita atas waktunya. Mohon maaf, suara saya terdengar Bu? Terdengar Pak. Bu, terkait dengan teknis pengunggahan dokumen, ini pada poin terkait dengan unggah bahan ajar di PMM itu kan poinnya 24 poin ya Bu ya, itu poin yang sangat tinggi juga. Nah itu kan di sana tertera bahwasanya untuk buktinya dukung nanti merupakan perangkat yang sudah terbit di PMM. Oke. Apakah terbit di sini boleh diunggah di sub menu bahan ajar ataukah harus di sub menu perangkat pembelajaran ya Bu yang di PMM-nya? Kan ada perangkat ajar dan bukti karya ya Bu ya. Yang diunggah berarti yang diunggah di pengelolaan kinerja Pak, pengunggahannya. Ya, di pengelolaan kinerja Bu ya. Itu kan harus diunggah di PMM juga ya Bu ya untuk bukti dukungnya. Oh kalau untuk pengelolaan kinerja diunggah di pengelolaan kinerja sendiri Pak Ferry Widianto. Untuk bukti dukung tidak ada. Kalau ada batasan ya Bu ya. Jadi yang diunggah nanti silakan yang di pengelolaan kinerja apa yang diminta, misal dokumen bukti dukungnya RPP mendukung acara ataupun apa, itu bisa langsung diunggah saja di pengelolaan di menu pengelolaan kinerja. Kalau yang di luar itu berarti itu adalah pembelajaran mandiri Bapak Ibu di PMM seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Mita. Karena ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi, ada pertanyaan terkait. Oke, terima kasih Bu Mita. Pak Heri mau menambahi? Kalau tidak kita lanjutkan Pak. Mbak Mita, mungkin kalau dokumennya itu sudah ada di PMM, misalkan tadi kan mengunggah di hasil karya atau bukti karya itu sepertinya tidak usah upload lagi kayaknya, karena sudah ada di PMM. Yang diupload adalah dokumen-dokumen yang di luar PMM. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Anta tadi. Selanjutnya Bu Fitriani. Ibu Fitriani. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk bertanya. Kami mau menanyakan, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi untuk yang pertama terkait dengan bukti dukung itu kan ada keterangan yang terbit di PMM. Nah, kami sendiri juga masih ragu keterangan terbit itu seperti apa, atau hanya yang penting kami sudah mengunggah di PMM dan itu sudah berhak untuk menjadi bukti dukung, lampiran bukti dukung, atau yang harus indikator terbit harus lolos kurasi. Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu untuk rekan guru yang akan pensiun 10 Juni nanti, bagaimana untuk pengisian SKP-nya? Apakah apabila iya penilaiannya bagaimana nanti? Karena di wilayah kami sendiri ada beberapa guru yang pensiun dan juga cuti sakit dan cuti melahirkan seperti itu.
Untuk sementara itu saja, Bu. Oke, baik. Yang mungkin pertama kami bisa jawab, pertama untuk guru pensiun, apabila pensiunnya di bulan Januari ini tidak perlu mengisikan perencanaan kinerja di PMM. Tapi perencanaan kinerja di PMM. Nonton Bu Fitri. Yang selanjutnya untuk keterangan dokumen J, Bu, apakah harus lolos kurasi atau tidak, seperti itu J? Oke, Bu. Ya. Maaf Bu, untuk yang pertanyaan pertama tadi suaranya hilang. Iya, ini baru kami mau jawab, Bu. Oh, J, untuk yang dokumen tadi apakah harus lolos kurasi atau tidak? Sementara dapat diunggah saja, Bu, di perencanaan kinerja, nanti di PMM nanti akan menilai. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Pak Heri. Iya Mbak. Oke. Nonton Bu. Karena tidak ada rambu-rambu harus lolos kurasi atau tidak juga di perencanaan kinerja itu. Baik. Belum Kalau ada untuk yang pensiun dan cuti sakit atau cuti melahirkan itu bagaimana ya Pak? Kalau yang pensiunnya di bulan Januari tidak perlu mengisikan perencanaan kinerja. Kalau cuti sakitnya ini sampai cuti sakit ini ya Bu, berat ya Bu ya? Misalkan beliaunya melahirkan di Januari ini, kemudian cutinya kan biasanya 3 bulan ya Bu, sampai Maret lah katakanlah, sedangkan kita untuk observasinya kan sudah di bulan tersebut, itu bagaimana? Kalau yang masih di bulan Maret berarti kan masuk ya Bu ya nanti ibunya yang melahirkan. Iya. Ya, itu mohon tetap untuk mengisikan rencanaannya mawon. Karena observasi kan dimulai dari setelah bulan Januari gitu, jadi masih terbuka proses untuk observasinya sampai nanti pelaksanaan akhirnya di Juni. Baik Bu, terima kasih. Baik, kalau mohon maaf Bu, maaf. Untuk yang pensiun April bagaimana? Tetap mengisikan Baik, terima kasih. Monggo selanjutnya Bapak Suharmani. Ibu, Bu. Oh, emang. Punten Ibu Suharmani. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini saya mau bertanya terkait dengan pengisian pengelolaan kinerja. Kemarin bersama guru sudah mencoba untuk masuk dan mengisi, tetapi di tampilan itu tidak ada warna pada pilihan yang sesuai dengan rapor pendidikan yang apa itu semuanya masih putih, dan mereka mencoba memilih di mana yang serasa perlu untuk ditingkatkan. Nah, dalam hal ini untuk pengelolaan kinerja ini, untuk isiannya nanti mereka yang belum selesai, apakah nanti bisa untuk diubah sebelum diajukan. Terus pada kegiatan rencana itu kan tadi ada 1 kegiatan atau 2 kegiatan. Nah, dalam 1 kegiatan misalkan itu tadi 6 poin, misalkan nanti memilih untuk 2 kegiatan, apakah nanti juga menjadi 12 poin karena tadi kurang jelas nih. Terus kemudian untuk data saya cek, saya sebagai kepala sekolah saya cek itu di PMM gurunya itu tidak sesuai karena di situ ada 3, sedangkan di Dapodik sudah menjadi 2 karena yang yang masuk di PMM itu sudah pensiun, dan katanya itu terkait dengan data Dapodik, sedangkan data Dapodik sudah dicek sudah tidak ada. Bagaimana ya? Terus ini pengisian untuk Januari, berikutnya nanti Februari apakah seperti itu, dan selanjutnya mohon pencerahannya, matur nuwun.
Mungkin saya bisa terima kasih Bu. Izin untuk menjawab apakah bisa diubah perencanaan sebelum melakukan ajudan. Sangat bisa diubah sebelum Bapak Ibu guru mengajukan. Jadi selama belum klik ajukan masih bisa diubah, masih bisa disesuaikan, masih bisa diubah gitu ya. Apa yang akan disesuaikan dengan kompetensi guru yang akan direncanakan pada satu semester ke depan. Dan selanjutnya poin ketika mengisi 2 kegiatan dia akan otomatis dikali 2 Bu. Kalau mengisi 3 berarti akan otomatis dikali 3 seperti itu. Jadi nanti bisa dicek akumulasi poinnya di yang atasnya itu berapa poin yang sudah diklik itu nanti ketika 3 kegiatan dia akan muncul akumulasi kegiatan yang sudah dipilih gitu. Misal satu kegiatan nilainya 4 poin, dia akan mengajukan 3 kegiatan, dia akan otomatis berubah menjadi 12 poin seperti itu Bu Suharmani. Lalu data guru yang tidak sesuai antara Dapodik dan PMM Bu. Memang yang pertama yang harus dibenahi terlebih dahulu Dapodiknya. Kalau Dapodiknya sudah sesuai, berarti itu nanti tinggal tunggu saja penyesuaiannya di PMM Bu, karena kami juga hanya bisa sebagai pengguna, tidak bisa mengubah data yang ada di PMM-nya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu Bu Suharmani. Yang penting data di Dapodiknya sudah sesuai, nanti data di PMM akan mengikuti. Seharusnya seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Kemarin juga kami kirim ke helpdesk juga. Nah, iya. Leres Bu, memang yang bisa dilakukan untuk komunikasi dengan pusat itu hanya melalui helpdesk tadi juga. Monggo Pak Heri, apabila ada yang ditambahkan. Oh ya, Mbak Vita. Baik, sebelumnya ada Bu Antina, ada Bu Wahyuni, Bu Andayani sebelumnya. Baik, menekan dalam penyusunan SKP Bapak Ibu ini mohon untuk didiskusikan terlebih dahulu mungkin kepada kepala sekolahnya, sehingga apa yang Bapak Ibu isikan mungkin nanti tidak perlu berulang gitu. Jadi yang penting itu jadi ada diskusi antara Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Tapi nggak apa-apa, seandainya nanti ada perubahan masih bisa sebelum disetujui oleh kepala sekolah. Baik, ini ada 3 penanya mungkin atau 4 mungkin bisa tambahkan. Silakan monggo. Kita lanjutkan Pak Heri. Ada Ibu Antina, monggo Bu Antina. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Ini ada sedikit yang mau saya tanyakan mengenai ini tadi Bu, yang untuk perencanaan guru itu apabila nanti kan itu targetnya 32 Bu, kemudian kepala sekolah itu ngecek, kemudian belum bisa merubah kan kepala sekolah belum ternyata wah ini juga terlalu banyak, kemudian diganti 2. Apakah nanti bisa memenuhi atau tidak Bu yang 32 poin itu tadi? Nah, berarti kembali lagi Bu, kebijaksanaan Bu, kalau minimalnya 32 berarti jangan dikurangi Bu. Seperti itu, karena memang dari PMM sendiri memintakan untuk minimal Bapak Ibu guru dapat belajar memenuhi 32 poin tersebut. Begitu Bu Antina. Terima kasih Bu. Nonton Pak Heri. Pak. Jadi itu kan untuk pengembangan kompetensi Bu itu tadi dipertimbangkan, tidak dinilai. Nah, tetapi persyaratan minimalnya kan 32. Nah, sebaiknya kalau saran saya Bu Tanti dan Bapak Ibu guru yang lain, untuk pengembangan kompetensi itu bisa silakan di atas 32 gitu loh. Jadi nanti misalkan 40, seandainya ada yang lolos itu maksudnya lepas begitu, itu kan masih ada cadangan yang untuk
menutup kekurangannya. Tapi kalau toh misalkan nanti dalam satu semester itu dari 32 minimum itu tidak terpenuhi, nanti kan bisa kita sesuaikan di semester yang kedua. Maka ya silakan lanjut. Siap. Selanjutnya ada Ibu Angkai Wahyuni. Ya, Angkai. Kita tunggu selanjutnya ya Bu ya. Pasti suara saya terdengar Mas. Mohon maaf Pak, hanya ada ke yang Januari dulu ya. Kita tadi bingung di bagian bahan ajar nih Pak ajar, karena begini perannya itu di RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pemimpin perangkat ajar itu kalau ke DPMM ada sendiri Pak linknya. Kalau cuma asal upload itu kan maksudnya bukan asal upload ya, maksudnya kalau tanpa lolos kurasi itu masuknya di bukti karya. Jadi yang bagian mana ini maksudnya, apakah di poin ini poin 24 ini adalah yang kontributor, bagi kontributor kemudian masuk di perangkat ajar khusus yang bisa mengisi adalah kontributor, atau yang semua guru yang masuk tapi lewat bukti karya. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, mohon izin Bu Angkai, karena untuk dokumen pendukung ini nanti kan bukan hal yang dinilai Bu. Monggo dapat diunggah mawon kalau memang sudah memiliki, baik itu hanya dari bukti karya dapat diunggah saja Ibu. Karena tetap dokumen itu wajib dikumpulkan untuk menjadi dasar penilaian Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan Pak Heri? Leres Mbak Mita. Jadi itu kan kalau nggak salah kan Bu Angkai. Angkai ini kan menanyakan tentang bukti dukung dari ini ya Bu ya, perangkat meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar ini ya. Iya, betul. Nah ini kan kalau kita lihat di panduannya, di pedomannya itu kan didukung yang perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah di situ kan tidak ada ketentuannya apakah itu untuk dari bukti karya yang tanpa durasi atau yang durasi, artinya kalau tidak ada ketentuan berarti boleh. Makasih. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Ibu Ilmia Wardani. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk bertanya. Jadi di sekolah kami itu saya menemukan ada akun yang memang yang tidak bisa masuk ke menu pengelolaan kinerja. Jadi ada keterangan bahwasannya tersedia hanya untuk guru dan kepala sekolah. Jadi tidak bisa melanjutkan ke menu selanjutnya. Sedangkan jika dicek dari Dapodik, data Dapodik itu semuanya sudah benar, datanya semua sudah benar. Mohon solusi untuk hal tersebut, terima kasih. Baik Ibu. Yang pertama yang bisa nanti di sini sebentar. Guru-guru atau kepala sekolah yang bisa mengakses Bu itu Ibu atau ASN atau non ASN. Nah ini Bapak Ibu guru, sebagai informasi pengguna yang dapat menggunakan fitur pengelolaan kinerja pada PMM itu adalah pertama guru ASN dan non ASN yang di bawah naungan pemerintah daerah, dan juga kepala sekolah ASN atau ASN yang di bawah naungan pemerintah daerah. Apabila guru tersebut dicek kembali di Dapodiknya, dipastikan bahwa jenis PTK-nya adalah GTK, Bu. Di Dapodik, peran guru tersebut apa, Bu? Di Dapodik itu datanya sudah sesuai. Kemarin statusnya guru BK. ASN P3K. Iya. Baru diperbarui atau sudah lama? Oh, sudah lama ya, Bu. Iya, sudah lama. Kemarin sudah sempat mengajukan ke pusat bantuan, tapi sampai hari ini dicek belum berubah, jadi belum bisa masuk.
Akun PMM-nya belum disesuaikan berarti ya Bu? Kalau akun PMM-nya sudah disesuaikan semua, cuman belum tahu itu permasalahannya gimana ya Bu. Nah, Bapak Ibu guru ini bisa melakukan ini banyak sekali Pak Tri yang Bunda Bulana sertifikat Januari, bagaimana Pak Tri? Iya. Bapak Ibu guru silakan memastikan terlebih dahulu jenis PTK-nya adalah GTK. Apabila sudah sesuai tapi masih belum bisa, dapat dilakukan screenshot dapodiknya, nanti dikirimkan ke helpdesk tadi ya Bu ya. Sudah. Oh. Oke, berarti masih belum ditindaklanjuti ya Bu ya? Mengirim bukti screenshot, kemudian versi kemarin minta juga versi PMM-nya itu sudah. Jadi semua persyaratan yang ada di pusat aduan itu kemarin sudah dikirimkan semua. Bukti versi PMM, kemudian notifikasi errornya, screenshot halaman dapodik pada bagian jenis PTK, kemudian pada status kepegawaian itu semua sudah dikirimkan ke pusat bantuan. Tapi sampai hari ini belum ada perubahan dari atau tidak ini pengelolaan kinerjanya tersebut. Ya. Pak Jumadi. Kalau itu juga nanti kami baru mungkin bisa dikirimkan. Kalau kami juga tidak ada akses ya Bu, masalahnya kami nggak ada akses ke PMM baik itu guru maupun kepala sekolah, jadi tidak bisa menginikan. Salah satu-satunya mungkin deh caranya adalah mengajukan di helpdesk tadi di pusat bantuan, mengajukan ininya. Baik. Selain itu ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup itu dulu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Ilmia. Matur suwun. Selanjutnya Pak Uyik Suyanto. Mbak Mita, terima kasih. Ada 2 pertanyaan Mbak. Untuk yang pertama tadi kaitannya dengan akumulasi poin RHK yang tadi ada rentang 32 sampai dengan 28. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh kita hanya di satu RHK tapi kuantitasnya itu lebih dari 1? Contohnya kalau tadi sertifikat PMM itu misalkan ya poinnya 8, lah kita cukup 5 atau 6 sertifikat di PMM dengan akumulasi nilai sudah di atas 40 poinnya. Itu Mbak yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga disampaikan kaitannya dengan kinerja di PMM ini dikhususkan untuk ASN, guru dan juga kepala sekolah. Sementara ketika kita melihat tahun kemarin yang baru saja juga selesai itu kan kita menggunakan kinerja di mana rekan PTK, TU maupun penjaga yang sudah PNS itu kan juga membuat kinerja. Nah untuk tahun ini untuk rekan-rekan non guru dan KS itu kembali ke lama atau bagaimana Mbak? Terima kasih. Yang pertama saya izin menjawab terkait akumulasi poin ya Pak ya. Monggo Pak, kalau memang di satu menu itu mau dilaksanakan 5 atau 6 kegiatan sampai memenuhi syarat minimal 32 poin bisa Pak Uyik. Karena memang itu diberikan keleluasaan akan melaksanakan beberapa kegiatan gitu ya. Jadi ada pilihannya berapa kegiatan bisa dipilih. Kalau memang di satu itu mau fokus di situ dan melaksanakan memenuhi poinnya melalui kegiatan tersebut, silakan Pak. Lalu yang kedua untuk non guru ya. Untuk non guru. Tenaga kependidikan. Kalau selama ini yang di 7607 hanya mengatur untuk guru dan kepala sekolah yang di PMM, berarti yang di luar itu PTK masih melakukan kinerja pengisiannya seperti biasanya Pak. Yang IPKN itu ya Pak ya, kinerjanya PKN Pak Tri sudah menyampaikan kalau yang kalau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah nanti dari PMM ini akan nge-link ke kinerja di PKN-nya, tapi kalau untuk 7607 ini karena memang tidak mengatur untuk PTK, berarti diisikan atau direncanakan kinerjanya tetap seperti biasanya. Karena tidak ada arahan lainnya gitu Pak. Ampun. Ada yang ditanyakan lagi Pak?
Cukup, tapi tinggal minta tolong untuk penguatan saja kaitannya dengan aduan-aduan itu kan juga sudah banyak kasus-kasus seperti itu dari teman-teman guru dan ya kadang juga tanyanya larinya ke saya Mbak, karena saya sebagai kapten dari Wonogiri itu biasanya lewatnya kan ada beberapa yang pertanyaan ke saya, terus saya muaranya ya hanya saya lempar ke itu tadi, ke pusat bantuan, dan mungkin minta tolong juga untuk tim teknisnya, untuk pusat aduannya, karena memang banyak itu prosesnya bisa dipercepat. Mbak, terima kasih. Insya Allah nanti akan kami sampaikan juga di pusat aduan karena memang semua guru ini. Monggo Pak Heri. Boleh nambahkan Mbak? Ini Pak Mas Uji, sehat Mas? Siap, alhamdulillah Pak. Nah ini terkait pertanyaan Mas Uji, terkait dengan tadi untuk pengembangan kompetensi. Memang tidak dilarang, artinya apa? Melakukan satu kegiatan, satu jenis pengembangan kompetensi dengan akumulasi beberapa kali gitu. Tapi perlu diingat Bapak Ibu semuanya bahwa sebaiknya untuk pengembangan kompetensi itu mendukung dari perencanaan kinerjanya, dari praktek kinerja, indikator yang sudah ditetapkan di praktek kinerja. Itu sebaiknya seperti itu. Karena apa? Karena nanti otomatis, kan kita ada 3 tadi, ada refleksi, ada upaya refleksi, ada upaya mempelajari atau belajar, ada upaya, ada praktek perubahan. Tidak terdengar dengan jelas. Yang diharapkan ada praktek perubahan. Nah, praktek perubahan itu ada proses dari awal tadi. Misalkan nih, Mas Juli nilai untuk indikator disiplin positif misalkan. Gitu. Nah, nanti pengembangan kompetensinya sebaiknya itu juga terkait dengan disiplin positif itu. Nah, diharapkan apa? Dengan adanya peningkatan kompetensi disiplin positif, nanti akan ada perubahan praktek pembelajarannya terkait disiplin positif tadi. Itu kalau bisa, sebaiknya seperti itu. Jadi kita harus berubah mindset kita, bukan seperti kemarin kita berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat banyak gitu tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kita. Mohon diperhatikan juga, dipertimbangkan juga keterkaitan antara pengembangan kompetensi dengan indikator yang sudah kita ambil tadi. Terima kasih. Oke, Pak Heri, bisa kami pahami. Matur suwun. Terima kasih Pak Uyi. Monggo selanjutnya untuk Ibu Nila Febriani. Ini Pak. Ini. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama, misal guru itu sudah merencanakan 32 poin minimalnya. Misal di salah satu RH-nya itu merencanakan 2 kegiatan, kemudian sudah disetujui. Nah, ternyata di jalan misal ada 1 kegiatan yang tidak bisa direalisasi, itu mungkin nanti kita perlu mencadangkan poin melebihi untuk realisasi itu, atau misal terpaksanya tidak terrealisasi bagaimana. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan praktik kinerja. Tadi kan guru melakukan praktik pembelajaran, kemudian kepala sekolah mengobservasi nih. Berarti guru itu melakukan praktik pembelajaran, misal membuat 1 RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan saja. Kemudian RPP yang diunggah berarti atau modul ajar yang diunggah berarti hanya untuk 1 kali itu saja. Ada panduan melaporkan kemudian misalnya tadi ada kekurangan setelah refleksi, kemudian ada diskusi untuk perbaikan, apakah setelah itu guru perlu melakukan praktik mengajar lagi dan diobservasi lagi, atau cukup sekali saja sampai selesai seperti itu prosesnya? Itu Mbak. Kemudian yang berikutnya
kemarin ada titipan pertanyaan dari teman guru juga. Pertanyaannya begini, Bu, Mbak, berarti itu kita sudah tidak perlu mengunggah administrasi guru ya, Bu? Kalau di kinerja yang kemarin itu kan kita guru itu perlu mengunggah semua dokumen RPP, perangkat pembelajaran lain-lainnya seperti promes, dan sebagainya. Berarti kalau di kinerja yang sudah terintegrasi dengan PMM ini berarti sudah tidak perlu atau tidak ada tempat untuk mengunggah perangkat pembelajaran guru tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nila. Monggo Kak Heri. Ada 4 pertanyaan sih. Mudah-mudahan tak lupa nih Pak Ibu. Kalau lupa diingatkan saja. Tadi terkait yang saya ingat pertama itu pengembangan kompetensi tadi Bu Mila. Ini sudah menargetkan 32 misalkan dengan 2 kegiatan misalkan gitu. Oh ternyata kok di tengah jalan yang satu kok tidak tercapai terpenuhi, bagaimana? Nah tadi bertanya juga Bu Mila dan di depan sudah saya sampaikan dalam untuk menyusun rencana itu pengembangan kompetensi itu kan minimal 32. Sebaiknya itu ya dilebihkan. Untuk apa? Ya untuk tadi yang disampaikan Pemila tadi. Seandainya ada yang tidak tercapai atau terpenuhi itu masih bisa ditutup dari pengembangan kompetensi yang lain. Nah, kalau dalam 1 semester itu pengembangan kompetensinya tidak terpenuhi, nah nanti kan di semester kedua itu kan ada penyesuaian. Itu bisa disesuaikan lagi untuk memenuhi pengembangan kompetensi yang tadi tidak terpenuhi di semester 1. Bisa pengembangan kompetensi yang baru atau yang sama dengan sudah direncanakan di semester pertama itu. Nah, kemudian apa lagi tadi? Observasi 1 kali aja ya Pak. Observasi. Nah, itu nanti ya kesepakatan dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan menyampaikan kesepakatan antara guru dan kepala sekolah kira-kira perilaku apa yang akan diobservasi begitu. Jadi nanti disitulah tadi kan ada nih proses diskusi tadi awal tadi. Jadi itulah nanti ditentukan Bapak Ibu kira-kira apa yang akan diobservasi oleh kepala sekolah untuk guru. Kalau guru apa yang akan diobservasi oleh pengawas untuk kepala sekolah begitu. Jadi itu ada kesepakatan nanti di situ. Gitu. Kemudian juga nanti diobservasi itu ada rambu-rambunya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk membuka per dirjennya, itu di lampiran itu lengkap sekali. Itu ya Bu Dina. Kemudian ada lagi Mbak. Untuk pengunggahan dokumen itu berarti dokumen untuk pembelajaran yang akan diobservasi. Jadi kalau pengunggahan dokumen ya yang dibutuhkan saja sebagai dokumen pendukung, gitu. Jadi tidak cuma dokumen guru itu mengunggah begitu. Jadi kan tadi di depan sudah saya sampaikan. Jadi dalam kinerja yang baru ini, pengelolaan kinerja yang baru ini, kita ini merdeka dari beban administrasi. Jadi ya yang memang dibutuhkan saja yang diunggah di pengelolaan kinerjanya. Tidak semua dokumen begitu. Sesuai dengan perencanaan kinerjanya. Gitu. Kalau tadi ada 2 ya, ada dokumen apa tadi KOSP, kemudian kehadiran guru, itu nanti yang mengunggah adalah kepala sekolahnya. Bagaimana Pak tadi? Iya, nggih Pak. Terima kasih jawabannya. Sudah terjawab semua Bu Nila. Nggih Mbak, terima kasih. Selanjutnya monggo Bu Dina Wijayanti. Ya terima kasih. Yang pertama yang saya tanyakan adalah untuk tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sekolah kami untuk Dapodik itu hanya terakui 2 wakil kepala sekolah. Tetapi pada kenyataannya kami masih membutuhkan misalkan Wakasar, Pras, Wakahumas seperti itu. Apakah yang tidak tercover di Dapodik bisa kita lampirkan? Kemudian yang kedua, kalau kinerja-kinerja yang sebelumnya itu misalkan kita menargetkan kegiatan itu 3, tetapi untuk realisasinya kan mungkin bisa jadi 4. Berarti kalau untuk yang sistem sekarang apakah tidak bisa melebihi dari yang sudah kita targetkan? Kemudian yang ketiga, sebagai guru penggerak itu poinnya sudah maksimal 128. Misalkan masih mau ditambah karena juga masih khawatir mungkin ya, itu apakah masih memungkinkan menambah poin? Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Dina. Monggo Pak Heri untuk tugas tambahan. Baik, Bu Dina, ini berarti jenjang apa nih, SMP? SMP, Pak. SMP. Baik, kalau kita lihat di tugas tambahan ya, itu kan di SMP itu kan ada wakil kepala sekolah. Yang paling atas ini ada SMP, SMA, SMK itu ada wakil kepala satuan pendidikan. Di sini kan tidak ada ketentuan begitu ya, wakilnya apakah humas, apakah itu. Yang selama ada surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah, ya, didatakan itu ya bisa dijadikan untuk dokumen pendukungnya. Ya, jadi dasarnya adalah surat keputusan atau surat tugas. Begitu. Itu ada surat tugas dari kepala sekolah, ya, atau surat keputusan itu bisa untuk bukti pendukungnya. Kemudian yang kedua, aplikasi untuk kalau realisasinya melebihi target, Pak. Oh, realisasi melebihi target. Oke, ya tadi nggak apa-apa, tapi harus dimasukkan dalam rencana kinerja dulu. Itu bedanya dengan kemarin, ya. Makanya tadi saya sampaikan, tolong bisa saja silakan untuk dilebihkan begitu, diberi space ruang begitu untuk mewadahi kalau seandainya kegiatan itu lebih dari 32. Kira-kira Ibu bisa merancang kira-kira apa sih yang akan saya lakukan atau saya ikuti dalam kegiatan itu. Artinya apa? Jadi dalam perencanaan SKP itu sudah ditentukan dulu, misalkan 40 dari 32. Nah, itu bisa dimasukkan di situ. Itu begitu. Jadi karena sudah ditetapkan tadi, ya, disetujui tadi oleh kepala sekolah kan tidak bisa berubah tuh. Jadi tidak terpenuhi, tidak masalah. Misalkan 50 target yang ditargetkan, ternyata hanya dapat 32 ya tidak masalah. Tapi misalkan ditargetkan 50 kemudian tidak ada yang dapat 36 atau 40 ya nggak masalah. Untuk mengatasi atau mensiasati ya seperti itu. Dari substansinya seperti apa, dari terus penilaian kinerja di yang terakhir untuk guru penggerakan sudah 128 poin, boleh nggak ditambah dengan yang lain ya? Oh boleh, monggo silakan. Tapi ya untuk sertifikat guru penggerak itu di tahun berjalan ini ya. Berarti kan kita dapatnya dari setelah bulan Januari ya Bapak Ibu. Akhir 31 Januari ini semuanya baik. Jangan yang kemarin nggak bisa. Dan Bapak Ibu guru sudah yang akan datang yang akan dilaksanakan Bu. Ya, yang tahun ini ya betul, tahun penilaian itu Januari sampai Juni atau Januari sampai Desember. Allah akan kita laksanakan tanggal 20. Boleh ditambah. Kan satu tadi maksimal 128 bunyinya ya. Ya sudah cukup berarti. Tapi mudah-mudahan dari acara kita Bu Dina bisa memberikan manfaat dan sudah ada maksimalnya. Terpenting Bapak Ibu bisa menjelaskan. Pak Tri, gimana Bu? Bisa Pak Tri tambahkan sebagai penguatan bagi Bapak Ibu KS dan guru serta Bapak Ibu. Itu minimal itu kurang jelas ya suaranya. Bu siapa tadi yang tanya? Dina ya? Oke, Bu Dina perlu saya ingatkan lagi ya, bahwa kompetensi, pengembangan kompetensi itu bukan penilaian, tidak dinilai, hanya dipertimbangkan. Nah, dalam pengembangan kompetensi itu ditetapkan minimal 32, maksimal 128 begitu. Jadi sudah cukup itu Bu, karena itu hanya pertimbangan kok, ya, hanya pertimbangan saja, bukan penilaian. Ingat, yang dinilai hanya praktek kinerja dan perilaku kinerja. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Baik, kita next ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Ita Nur, monggo Bu Ita. Terima kasih Mbak Mita. Halo. Bu Ita. Yang ingin saya tanyakan di lingkungan kami, Mas. Nani terlebih dahulu sambil halo. menyampaikan. Monggo Bu Nani. Halo.
Silahkan. Halo Mbak Mita. Lanjutkan pertanyaannya. Halo Mbak Mita. Kalau enggak ya ada masih tunggu siapa? Lanjut monggo Pak Agus Julianto. Silakan Pak Agus. Oke, bisa dengar suaranya? Jelas Pak. Mohon info terkait dengan peserta pendidikan guru penggerak, kaitannya dengan 2 siklus ya, Januari, Juni, dan Juli, Desember. Jika pendidikannya itu seperti angkatan 10 yang baru mulai Maret, kita perkirakan September, Oktober baru selesai, itu kira-kira dimasukkan di siklus 1 apa 2? Matur nuwun. Siap. Mudah-mudahan dimasukkan di siklus semester 1 atau 2 Pak Heri. Oke, kan sudah tahu Pak Agus. Berarti kan keluarnya September nggih? Ya. Kalau keluar September, masukkan aja di siklus yang bisa melalui WhatsApp saya. Oke, berarti orientasinya terbitnya sertifikat ya Pak? Karena bukti fisiknya itu. Iya. Kita juga belum jauh. Terbitenan ora. Belum jauh berguyon iki Pak. Karena kan di akhir semester 1 kita isi dengan pengembangan kompetensi yang lain. Iya. Jelas karena ya karena di akhir harus mengunggah buktinya aja Bapak Ibu di akhir semester harus mengunggah bukti. Jadi di semester itu saja apa yang kira-kira pengembangan kompetensi yang akan dilakukan dan keluar buktinya maka itu yang diajukan. Selanjutnya Pak Ibu Adi Tiawati, monggo Bu Adi. Terima kasih waktunya Bu Mita dan Pak Heri. 2 hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, tadi Pak Heri menyampaikan bahwa jika kita memilih poin RHK, nanti mohon dipertimbangkan dengan tindak lanjut yang mendukung perencanaan kinerja. Ngoten nggih Pak. Tadi tindak lanjutnya Bapak beri contoh apabila kita memilih sub indikator disiplin positif, nanti tindak lanjutnya yang berkaitan dengan disiplin positif. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada rekan yang di topik PMM-nya itu misalkan disiplin positifnya itu sudah selesai dengan tahun yang lalu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada salah satu RHK yang berbunyi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek bersama rekan sejawat. Yang ingin saya tanyakan adalah bukti dukungnya, Pak. Dalam catatan di sini disampaikan 1 observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Bisakah kita memilih RHK ini dengan istilahnya 1 dayung 20 terlampaui mengambil dari rubrik observasi praktek kinerja kita bersama kepala sekolah di bulan Februari, bisakah seperti itu? Ataukah kita menggunakan rubrik yang lain dalam observasi yang berbeda? Terima kasih Pak Heri dan Bu Mita. Baik, terima kasih Bu Adi. Yang pertama tadi pertanyaannya RHK Pak. Kalau di PMM sudah dikerjakan semua bagaimana? Oke Mbak. Jadi gini, tadi memang benar yang Mbak Mita ya? Adi Pak Adi. Oke. Jadi benar harus sebaiknya itu sesuai begitu. Nah, bagaimana? Ternyata disiplin positif saya sudah selesai kok di tahun kemarin di PMM, berarti kan tidak bisa diajukan sebagai pendukung, ya. Nah, ingat coba dipetani lagi ya bahwa dalam pengembangan kompetensi itu kan tidak hanya itu, ada yang lain-lainnya. Ibu bisa jadi narasumber berbagai praktek baik, karena kan sudah terbit di PMM ya. Nah, Ibu bisa menjadi narasumber berpraktek baik di komunitas belajar dengan materi disiplin positif. Oke. Ya, ada apa bukti pendukungnya? Kan ada sertifikat tanda tangan oleh ketua kombelnya. Cukup. Ya kan Bu? Coba, maka Bapak Ibu semuanya silakan dilihat itu kan ada 8 jenis itu untuk pengembangan 18 jenis untuk pengembangan kompetensi itu, silakan dipilah-pilah mana yang bisa, yang sesuai gitu nggih. Nah, kemudian partisipan laporan ini observasi Pak. Observasi. Ya, itu kan bukti dukungnya laporan ya? Iya Pak. Ya, oke. Jadi maksudnya 20
sekali dayung 20 terlampau itu menjadi partisipan dan menjadi partisipan dan pengamat. Kan ketika kita nanti di Februari itu ada observasi dengan kepala sekolah, kita kan sebagai partisipan deh Pak, kemudian pengamatnya kepala sekolah dengan menghasilkan nanti rubrik-rubriknya. Nah itu apakah bisa kita masukkan ke dalam RHK digunakan untuk bukti dukung ini, ataukah jika kita ingin memasukkan RHK yang observasi ini kita menggunakan bukti dukung yang lain, ngoten? Oh, kalau bukti dukung sebagai peserta kan laporan itu Mbak. Nggih. Gitu. Berarti laporan itu kan laporan dari persiapan, kemudian pelaksanaan dan hasilnya atau dari observasi itu. Berarti harus kegiatan yang lain nih Pak. Maksudnya dalam waktu yang berbeda. Misalkan pembelajaran yang lain tidak bersama dengan observasi yang bersama kepala sekolah itu. Oh ya, ini yang itu maksudnya. Oke. Ya, boleh saja yang observasi bersama kepala sekolah, nggak apa-apa. Oke. Kalau misalkan ada observasi untuk pembelajaran yang lain juga nggak apa-apa, silakan saja. Oke. Terima kasih. Berarti peran panjenengan kan sebagai partisipan kan? Tim observer begitu kan? Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Yang penting laporan, Pak. Ada laporannya ya. Mungkin untuk di bukti dukung Bapak Ibu kalau masih ragu apakah apa yang harus diunggah nanti di 7607 nanti di bagian bukti dukung itu sudah jelas sekali apa saja yang bisa dijadikan bukti dukung, apakah itu sertifikat atau cerita praktik yang terbit di PMM ataukah laporan ataukah piagam atau dokumen yang lain seperti itu Bapak Ibu. Kayaknya di halaman 35 itu ya Mbak. Iya harus Pak, di halaman 35. Mungkin yang terakhir ini Bu Siti Nurjanah Pak. Halo Bu. Moga terakhir ya waktu Mbak kita Mita. mendekati Mbak Mita, halo. Monggo Bu Siti Nurjanah. Mbak Mita. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau dulu kita itu sebagai guru angka kredit untuk mengajar itu paling tinggi nggih Pak nggih yang selama ini. Nah, untuk yang sekarang ini mulai kinerja ini saya lihat untuk poin mengajar ini kok sepertinya hanya sama dengan yang lain, padahal tugas utama itu adalah mengajar. Ini bagaimana monggo yang pihak berwenang ini untuk mengajar ini supaya diberikan poin yang lebih tinggi, karena kami memang setiap harinya itu mengajar dengan anak itu memang punya porsi yang lebih dari yang lain, dari aktivitas yang lain. Terus kemudian yang pertanyaan kedua Pak untuk saya jadi lupa yang pertanyaan. Terus itu dulu saja Pak yang saya ingin tanyakan. Semoga nanti itu yang untuk misal pensiunnya di tengah-tengah bulan, misal ini kan ada KS yang mau pensiun di bulan misal bulan Maret, Mei, juga ada guru yang pensiunnya nanti di bulan November, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Ada 2 pertanyaan Pak untuk penilaian tadi kan. Yang kedua untuk yang pensiun mungkin saya jawab terlebih dahulu. Untuk yang pensiun Bu Siti, kalau yang pensiun itu pensiunnya setelah bulan Januari tetap mengisi perencanaan kinerja di PMM Ibu. Silakan tetap mengisi perencanaan kerja di PMM. Kalau memang pensiunnya di bulan ini, di bulan Januari 2024, tidak perlu mengisi. Yang pertama monggo Pak Heri terkait penilaian. Baik. Bu Siti. Nah, Bu Siti, mungkin ini masih terbawa paradigma lama ya, Pak. Bu Siti, yang mendapatkan poin itu adalah pada pengembangan kompetensi. Nah, penilaian utama kita itu pada praktek mengajar, praktek kinerja. Praktek kinerja itu ya sebenarnya praktek mengajar, bagaimana kita mengajar kelas gitu. Itu menjadi nilai yang paling tinggi dan memang dinilai itu Bapak Ibu.
Dan yang tadi kita sampaikan poin-poinnya untuk pengembangan kompetensi itu tidak dinilai, itu hanya pertimbangan saja. Jadi yang tetap dinilai utama itu adalah praktek kinerjanya. Kalau guru itu berarti praktek mengajar, ya, tapi dan penilaian kinerja atau perilaku kerja. Jadi ada dua itu, Bu. Tetap itu menjadi penilaian yang utama, Bu, mengajar, Bu. Oke, mungkin ini nanti lebih lanjut bisa kita lanjutkan, Bu, diskusinya. Bulan waktunya sudah ya, Bapak Ibu nyun sewu nih. Oh iya. Sudah ya, Pak. Sebentar, Pak. Untuk untuk kombelnya. Untuk kombel itu yang dimaksud kombel itu apakah yang sudah terdaftar di PMM atau ada bisa kombel yang lain? Boleh tuh, monggo kombel di sekolah juga bisa, silakan saja. Yang penting ada SK kombelnya kan, sudah ada SK kombel itu ketuanya siapa begitu kan, penggerak kombelnya siapa, silakan saja, nggak apa-apa. Itu harus didaftarkan di PMM nggak, Pak? Sebaiknya daftar di PMM. Ya, baiknya didaftarkan di PMM. Ya otomatis, Bu, kita ini kan fiturnya pakai PMM. Jadi kalau bisa sudah ada di PMM itu lebih aman begitu. Oke, silakan. Oke. Aduh, anak sampun ya. Sudah terjawab ya, Bu Siti? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup nih, Mbak. Ya. Sebelum closing mungkin ada hal ingin ditekankan lagi, Pak Heri. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya peringatkan dalam tanggal 1 dari bulan Januari ini sampai tanggal 31 Januari, mohon Bapak Ibu fokus dulu pada penyusunan rencana kinerjanya, ya. Nanti ini kan masih proses berkembang nih aplikasi kemudian sistemnya. Nah, itu nanti kita pikirkan lagi di bulan Februari untuk pelaksanaannya. Jadi mohon Bapak Ibu, sekarang semua Bapak Ibu guru membuat draft rencana kinerjanya. Langsung kita ajukan ke kepala sekolah gitu. Tapi sebelumnya silakan dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Karena ini saya lihat di dashboard Bapak Ibu, Kabupaten Wonogiri ini baru 3% yang mengajukan draft. Oke, baru masih sedikit ya. Harapan kami setelah coaching ini peserta yang ada di ruangan ini mohon untuk semuanya segera membuat draft ya rencana kinerjanya dan mengajukannya ke kepala sekolah. Makatan matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Heri atas penekanannya untuk coaching klinik pada sore hari ini. Habis ditutup tapi Mbak Mita. Iya, Bu. Mohon izin bertanya, ngapunten. Niki kaitannya dengan di lingkungan kami masih ada guru dengan golongan 2. Apakah juga harus mengerjakan kinerja di PMM? Padahal untuk angka kredit itu kan dimulai dari ahli pertama. Ngoten Mbak Mita. Di PMM-nya Ibu tadi muncul menu penilaian kinerja mboten, Bu? Dalam? Di menu PMM-nya Ibu yang golongannya 2, itu ada muncul menu pengelolaan kinerja. Muncul, Bu. Muncul silakan. Kinerja. Silakan diisikan mawon. Oh, ngaten nggih. Iya. Oh, nggih, matur suwun. Siap, baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Heri, narasumber substansi kita pada sore hari ini, yang kami hormati penanggung jawab pengelolaan kinerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan juga penanggung jawab terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dari BKPSDM Kabupaten Wonogiri, dan tentunya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah hadir dalam Jimit kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak, apresiasi yang sangat besar kami sampaikan, kami aturkan kepada Bapak Ibu. Semoga proses Bapak Ibu dalam mengisi perencanaan kerja dapat berjalan dengan lancar sampai nanti di tanggal 31 Januari dapat disepakati juga seluruhnya
dan pelaksanaannya nanti di bulan Februari sampai dengan Juni juga dapat berjalan dengan lancar. Kami sebagai penyelenggara memohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku atau mungkin jawaban yang masih kurang memuaskan dari kami. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.